Mulai dari Hotman Paris mundur dari kasus X Jampitsus hingga anggaran 671 triliun rupiah milik AS ludes untuk perangi Iran. Obrolan Newsroom akan merangkum sejumlah berita yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir di ONR Wrap Up. Berita pertama, Hotman Paris mundur dari pengacara Febri Adriansyah. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada Kamis 23 Juli. Keputusan ini diambil karena kondisi kesehatannya yang kembali menurun pasca operasi. Hotman mengaku mendapat peringatan keras dari tim dokter di Singapura agar dirinya segera beristirahat total. Selanjutnya, pendampingan hukum untuk Febri Adriansyah akan diteruskan oleh kantor hukum Masagus Farizi and Partners. Sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Itu loh. Ini dia jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya Abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat Bu ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya. Itu kira-kira, itu intinya. Persis kemarin baru mengabarkan. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gua nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Teni, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Aku puntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi, ya dengan ketakutan kan bius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar. Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf yang sakit di paha sama di betis. Hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Ini yang kesekian kali. Untuk pengganti sendiri berarti mundurnya Pak? Harusnya dari 2 hari lalu, tapi saya akan tentu sopan santun, saya harus tapi iya pun saya udah nggak bisa apa-apa karena saya kan di Singapura. Tapi saya udah bilang beliau dari 2 hari lalu. Ya. Kira-kira respon Pak Febri gimana, Pak? Respon Pak Febri gimana, Pak? Penggantinya siapa apa? Belum tahu pengganti dari. Kan ada pengacaranya, Pak Farisi ada. Itu pensiunan jaksa senior itu. Tapi memang dulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya. Dan ada tim lain. Kalau ada puluhan pengacara kan pasti nggak dipersoalin. Tapi kalau Hotman, ya aku kan walaupun sebagian kecil musuh gua, tapi kan saya milik masyarakat, sudah jutaan orang saya tolong gitu loh. Kalau respon dari Pak Febri gimana ketika Bang Hotman? Jadi bisa maklumin, nggak apa-apa. Dia sahabat saya juga maklumin. Ya. Bang, tapi di luar konteks Abang sudah mundur bukan pengacaranya lagi, Abang tetap yakin dengan Bang? Saya nggak mau ngomong substansi deh, jangan deh. Harusnya dari 2 hari lalu, tapi saya akan tentu sopan santun. Harusnya dari 2 hari lalu, tapi saya akan tentu sopan santun. Saya harus ngomong. Tapi iya pun saya udah nggak bisa apa-apa kan karena saya kan di Singapura. Tapi saya udah bilang beliau dari 2 hari lalu. Ya, kira-kira intinya. Pak Febri gimana, Pak? Apa? Respon Pak Febri gimana, Pak? Apa? Kan ada pengacaranya, Pak Farisi ada. Itu pensiunan jaksa senior itu. Tapi memang dulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya. Dan ada tim lain. Kalau ada puluhan pengacara kan pasti nggak dipersoalin. Tapi kalau Hotman, ya aku kan
walaupun sebagian kecil musuh gua, tapi kan saya milik masyarakat, sudah jutaan orang saya tolong gitu loh. Respon dari Pak Febri gimana ketika Bang bertemu? Ya dia bisa maklumin, nggak apa-apa. Dia sahabat saya, dia juga maklumin. Ya. Bang, tapi di luar konteks abang sudah bukan pengacaranya lagi, abang tetap yakin dengan bang? Saya nggak mau ngomong substansi deh, jangan deh. Orang sakit masa ditanya substansi. Bang, soal pemeriksaan kemarin kan harusnya Pak Febri Apa? harusnya kan Pak Febri dipanggil kemarin, cuman kan absen Oh, karena alasan sakit. saya nggak mau komentar lagi soal itu. Ya, kan saya udah 2 hari lalu minta mundur, jadi saya nggak mau komentar. Saya belum dengar lagi tuh. Bang, mumpung ada kesempatannya ini bang, kan di media sosial ini berseliweran berbagai isu, termasuk kabar abang katanya tidak bayar pajak, kemudian abang 30 cabang Hollywood itu. Udah deh, jangan ngomong gitulah. Udah lu udah deh, jangan lah. Ini kan gua lagi sakit. Lu baca di postingan gua lah. Postingan gua kan gua tahan orang-orang kantor pajak malah yang itu fitnah banget itu. Terus dikaitkan ke orang sumpah mati, tau nggak? Sumpah demi Tuhan, gua baru pertama kali ketemu Pak Febri adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi udahlah, semua postingan juga ada. Jadi bilang pajak mana? Tanya kantor pajak Tanjung Priok. Nggak pernah gua gini ya, nggak mungkin nggak. Abang juga diadukan oleh perkumpulan wartawan online kemarin. Ada. Metro Jaya itu atas dugaan penghinaan. Abang merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya abang diminta. Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gua bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya abang diminta untuk klarifikasi. Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tahu itu aja, Bu, ya. Kemudian berita kedua, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional. Nanik S. Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu 22 Juli 2026. Setelah menjabat selama 1,5 bulan, Nanik memutuskan mundur dengan alasan fokus pada pemulihan penyakit jantungnya. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk memimpin Badan Gizi Nasional. Penunjukan ini dinilai tepat karena Sudaryono telah terlibat langsung dalam perumusan konsep dan teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis sejak awal. Nani S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Rabu 22 Juli 2026. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, mengatakan bahwa Nanik mundur karena akan menjalani pengobatan jantung. Nani juga disebut telah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dirga menjelaskan dirinya telah mengenal Nani sejak menjelang pemilu 2014. Ia menyebut lebih dari 1 dekade dirinya melihat satu hal yang tak pernah berubah dari Nani, yaitu tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan. Menurutnya, ketika Nani dipercaya Prabowo untuk menjadi kepala BGN, wanita kelahiran Madiun itu membongkar masalah dan meletakkan fondasi perbaikan. Sebelumnya, Nani diangkat menjadi kepala BGN untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana. Sosok Nanik dikenal sebagai seorang wartawati sekaligus politikus Indonesia. Ia memulai karir sebagai wartawati dari tabloid Bangkit yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia dan pemimpin media dari kelompok media Peluang. Di dunia politik, Nani memiliki kedekatan dengan Prabowo. Pada pemilihan presiden 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur. Hubungan itu terus terjaga hingga pada Oktober 2024, Nanik dilantik sebagai Wakil 1 Badan Pengentasan Kemiskinan 2024-2029 oleh Prabowo. Kemudian pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi Wakil Kepala BGN dan melepas jabatan sebelumnya.
Nani juga merupakan komisaris independen PT Pertamina. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, menggantikan Nanik S. Deang yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Penunjukan Sudaryono diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilakukan berdasarkan berbagai dasar dan pertimbangan. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan. Masih mengutip Prasetyo, salah satu pertimbangannya adalah Sudaryono dinilai sudah mengikuti konsep program makan bergizi gratis atau MBG sejak program tersebut digagas. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga disebut aktif mengikuti, berdiskusi, menggagas, dan mengonsep pelaksanaan teknis BGN. Prasetyo menjelaskan, kegiatan BGN dalam menyalurkan program MBG tidak terlepas dari tugas Sudaryono di Kementerian Pertanian. Menurutnya, sumber bahan baku dan bahan pangan untuk program MBG selama ini didukung dan ditopang Kementerian Pertanian. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Kementan. Mas Betty, beberapa dasar pertimbangan. Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, pelantikan Sudaryono akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 agar tidak ada kevakuman dalam pelaksanaan tugas BGN. Sebelumnya, Kepala BGN, Nanik S. Deang, mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat selama kurang lebih 1,5 bulan. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayusa Setiawan mengatakan bahwa Nanik mengundurkan diri karena akan menjalani pengobatan jantung. Nanik sebelumnya dilantik sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026, menggantikan Dadan Hindayana yang dipecat pada 2 Juni 2026. Selain melantik Nanik, Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Berita ketiga, masa demo kasus Febri bawa truk tinja ke Kejagung. Aksi unjuk rasa yang digelar Jaringan Intelektual Hukum Nasional dan BEM Persatuan Indonesia di depan Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu 22 Juli berujung ricuh. Massa yang mendesak kejelasan penuntasan kasus korupsi sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat mencoba merangsek masuk dan membakar ban. Tidak hanya membawa spanduk, massa aksi turut menyewa truk tinja yang diparkir di depan Gedung Kejagung. Situasi kian memanas hingga malam hari diwarnai protes massa terhadap tindakan aparat yang menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR) ke arah spanduk aksi.
melakukan aksi pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Sebagaimana hari ini diperingati sebagai hari jadinya Adi Aksa. Yang kita ketahui bagaimana Adi Aksa saat ini telah gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang dan konstitusi. Kita melihat berbagai macam kasus seperti kasus korupsi yang ada di MBG sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi, dan juga kita meminta kejelasan dari pihak Kejaksaan Agung terkait kasus dari Febri Ardiansyah yang saat ini mungkin banyak teman-teman perjuangan juga turun aksi di depan Kejaksaan Agung untuk menuntut tangkap dan adili Febri Ardiansyah. Maka dari itu, aksi hari ini dari BEM Persatuan Indonesia dengan tajuk Indonesia Dikepung Korupsi. Karena berbagai macam banyak korupsi yang mengepung Indonesia di saat ini. Tidak datang selama mereka tidak mau berdiskusi dan berdialog dengan kita di sini untuk transparansi dan kejelasan hukum yang berlaku di Indonesia, betul? Kita rapatkan barisan teman-teman. Satu langkah reformasi. Revolusi, 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 Kami melakukan aksi pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Sebagaimana hari ini diperingati sebagai hari jadinya Adi Aksa. Yang kita ketahui bagaimana Adi Aksa saat ini telah gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang dan konstitusi. Kita melihat berbagai macam kasus seperti kasus korupsi yang ada di MBG sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi, dan juga kita meminta kejelasan dari pihak Kejaksaan Agung terkait kasus dari Febri Ardiansyah yang saat ini mungkin banyak teman-teman perjuangan juga turun aksi di depan Kejaksaan Agung untuk menuntut tangkap dan adili Febri Ardiansyah. Maka dari itu, aksi hari ini dari BEM Persatuan Indonesia dengan tajuk Indonesia Dikepung Korupsi. Karena berbagai macam banyak korupsi yang mengepung Indonesia di saat ini. Dan juga tuntutan yang pertama, kita meminta kepada pihak DPR RI untuk segera mempercepat mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa menindaklanjuti bagi para koruptor di Indonesia yang semakin marak sampai hari ini. Dan juga yang kedua, kami menindaklanjuti dari kasus Febri Ardiansyah untuk dibuka secara transparansi dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, kami menuntut kepada pihak TNI untuk profesional sebagaimana sudah diamanatkan di undang-undang dan juga konstitusi. Seperti itu, dan juga kita tidak percaya kepada Kejaksaan Agung sampai hari ini. Kita untuk melakukan aksi selanjutnya, kita akan tetap kawal kasus Febri Ardiansyah karena masih banyak uang miliaran yang ada di rumah Febri Ardiansyah, yang tepatnya ada di Radio Dalam. Dan juga kita akan berkemping ke depannya. Kita berkemping di depan gedung Kejaksaan Agung sampai kasus Febri Ardiansyah ini dan Febri Ardiansyah ditangkap sebagai pelaku korupsi. Berita keempat, dari konflik Timur Tengah, dana AS sebesar 671 triliun rupiah ludes untuk perangi Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkapkan bahwa perang melawan Iran telah menelan biaya hingga 671 triliun rupiah.
Namun di tengah ancaman serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, DPR Amerika Serikat baru saja mengesahkan resolusi tambahan anggaran senilai 1.306 triliun rupiah. Dana itu juga akan dialokasikan untuk biaya keamanan nasional lainnya, termasuk gaji pasukan dan program intelijen. Di balik rentetan serangan yang terus berlanjut, Amerika Serikat dihadapkan pada satu masalah, yaitu biaya perang yang terus membengkak dan tekanan terhadap persediaan senjata. Lantas, benarkah Amerika Serikat mulai kehabisan senjata? Dan mengapa Pentagon kini meminta dana tambahan dalam jumlah yang sangat besar? Pada Selasa 21 Juli 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth hadir dalam sidang di hadapan Komite Anggaran Senat AS. Dalam sidang tersebut, Hegseth mengungkapkan perkiraan terbaru biaya perang Amerika Serikat terhadap Iran. Menurut Hegseth, hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan sekitar 37,5 miliar dolar AS atau kurang lebih 671 triliun rupiah. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? $37.5 billion. Angka ini meningkat sekitar 8 miliar dolar AS dibandingkan perkiraan sebelumnya yang pada bulan Mei lalu berada di angka sekitar 29 miliar dolar AS. Namun, angka 37,5 miliar dolar AS tersebut belum tentu menggambarkan seluruh dampak ekonomi perang. Moody's Analytics misalnya memperkirakan biaya domestik perang bagi AS bisa mencapai hingga 150 miliar dolar AS atau sekitar 2.685 triliun rupiah. Perhitungan ini mempertimbangkan dampak tidak langsung, termasuk kenaikan harga energi di dalam negeri. Dalam sidang tersebut, Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Kane juga ditanyai soal permintaan anggaran pertahanan AS yang mencapai 1,5 triliun dolar AS. Dari jumlah tersebut, hampir 70 miliar dolar AS atau sekitar 1.253 triliun rupiah dikaitkan dengan kebutuhan perang melawan Iran. Pete Hegseth mengatakan, dana tambahan dibutuhkan untuk memperluas kapasitas produksi senjata dan mempercepat pengiriman amunisi yang sangat dibutuhkan militer. Beberapa kebutuhan yang disebut antara lain motor roket padat, bom GDAM, amunisi hipersonik hingga sistem anti-drone. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perang yang berlarut-larut mulai memberikan tekanan pada rantai pasok dan persediaan peralatan militer Amerika Serikat. Pete Hegseth bahkan memperingatkan jika kebutuhan anggaran tidak segera dipenuhi, militer AS dapat terpaksa mengurangi sejumlah program pelatihan di masa depan. Namun, permintaan anggaran besar tersebut mendapat kritik dari sejumlah anggota Senat. Senator Demokrat Patty Murray misalnya mempertanyakan luasnya permintaan anggaran yang diajukan Pentagon. Menurut Patty Murray, anggaran tersebut tidak hanya mencakup perang dengan Iran, tetapi juga berbagai operasi lain, sehingga ia menilai permintaan itu tidak masuk akal. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Pengungkapan biaya perang ini muncul di tengah kembali memanasnya konflik AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan menargetkan sejumlah fasilitas strategis di Iran, termasuk infrastruktur energi dan jembatan. Trump juga mengancam akan menyerang kompleks bawah tanah yang disebut sebagai Gunung Pickex yang dikaitkan dengan program nuklir Iran. Trump menyatakan serangan terhadap kawasan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat dan menegaskan bahwa Iran tidak akan mampu menghentikannya.
Ancaman tersebut langsung mendapat respon dari Iran. Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, komando gabungan tertinggi yang mengkoordinasikan angkatan bersenjata Iran, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang situs nuklir Iran. Melalui media pemerintah Iran, komando militer tersebut menegaskan jika AS menyerang situs nuklir atau fasilitas sensitif lainnya, maka Iran akan memperluas serangan terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan. Iran juga mengancam akan menargetkan aset, pangkalan militer, dan kepentingan AS beserta pihak-pihak yang mendukungnya. Artinya, jika ancaman terhadap Gunung Pickex benar-benar direalisasikan, maka konflik ini beresiko semakin meluas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah. DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi anggaran dana perang melawan Iran senilai 73 miliar dolar AS atau sekitar 1 kuadriliun 306 triliun rupiah Rabu 22 Juli 2026. Mengutip The Texas Tribune, selain digunakan untuk perang melawan Iran, dana itu juga akan dialokasikan untuk biaya keamanan nasional lainnya, termasuk gaji pasukan dan program intelijen Amerika. RUU tersebut disahkan di majelis rendah dengan selisih suara yang sangat tipis, yakni 216 banding 214 dengan seluruh 211 anggota Partai Demokrat menentangnya. Menurut Partai Demokrat, pengeluaran tersebut tak diimbangi oleh pemotongan pengeluaran lain atau sumber pendapatan baru. Selain itu, dalam survei bulan Juni 2026 oleh Texas Politics Project, 47% warga Texas mengaku tak setuju dengan aksi militer Amerika terhadap Iran. Sedangkan 41% lainnya menyatakan setuju dengan perang di Iran. Proses penganggaran ini dipelopori oleh anggota DPR, Jody Arrington Arlupok, seorang tokoh konservatif fiskal yang telah lama menjabat dan memimpin Komite Anggaran DPR AS. Arrington mengatakan bahwa pendanaan perang itu diperlukan. Menurutnya, resolusi anggaran tersebut sebagai kesiapan dasar di medan perang. Peluru dan bom disebut Arrington untuk menyelesaikan tugas dan pulang dengan selamat. Namun, Partai Demokrat telah mengkritik keras perang Iran sejak awal sebagai tindakan yang mahal dan gegabah. Partai Demokrat juga berpendapat bahwa perang tersebut dilancarkan secara ilegal tanpa persetujuan dari Kongres AS. Sementara Partai Republik berharap dapat meloloskan RUU tersebut melalui proses rekonsiliasi anggaran di Senat. Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menyampaikan bahwa perang melawan Iran sudah menguras biaya 37,5 miliar dolar AS atau setara 672 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Hegseth dalam dengar pendapat dengan legislatif AS di Washington, Selasa 21 Juli 2026. Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. Terakhir, Iran yang mengubah strategi militernya dengan meluncurkan rudal cepatnya. Di tengah gempuran Amerika Serikat, Iran dilaporkan mengubah strategi militernya dengan meluncurkan rudal yang jauh lebih cepat, presisi, dan mematikan. Militer Iran kini menerapkan taktik cerdas dengan menembakkan lebih sedikit rudal dari lokasi tersembunyi. Hal itu dilakukan guna menguras persediaan rudal pencegat musuh yang berbiaya mahal. Eskalasi ini tidak hanya membingungkan strategi pertahanan Amerika Serikat, tetapi juga kian mengancam keamanan jalur perdagangan global di Selat Hormuz. Di tengah gempuran serangan udara tanpa henti yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sebuah fakta mengejutkan datang dari Iran. Kemampuan rudal dan drone Teheran awalnya diklaim telah runtuh oleh pasukan AS, namun nyatanya klaim itu berubah menjadi sebuah momok.
Kemampuan rudal dan drone Teheran kini terpantau jauh lebih cepat, presisi, dan kian mematikan. Apa rahasia yang membuat Iran terus memperluas teknologi militernya? Berdasarkan laporan media ternama The Wall Street Journal, setelah hampir 5 bulan perang berkecamuk, kemampuan rudal Iran terbukti tetap sangat mematikan. Tragedi baru-baru ini memperjelas hal tersebut, di mana 2 anggota militer Amerika Serikat tewas di Yordania akibat serangan gabungan rudal balistik dan drone Iran. Kenyataan ini membongkar klaim sebelumnya bahwa militer Iran telah hancur total dan hanya menyisakan sedikit rudal saja. Namun fakta di lapangan berbicara, Iran diyakini telah menyembunyikan mayoritas amunisinya di pangkalan bawah tanah yang dalam, serta memanfaatkan masa gencatan senjata untuk memindahkan peralatannya. Para pejabat AS mencatat, rudal balistik yang kini diluncurkan Iran tampil lebih cepat dan mampu bermanuver lincah saat meluncur menuju sasaran. Ini adalah cerminan dari militer yang terus beradaptasi, bukan militer yang runtuh. Banyak pihak pun menuding keterlibatan Rusia. Saat ditanya dalam sidang Senat apakah Moskwa membantu Teheran, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Kane menjawab kemungkinan tersebut. Meski Washington belum menyatakan secara terbuka apakah serangan mematikan di Yordania melibatkan bantuan Rusia, hubungan Iran-Rusia kini berada di bawah pengawasan ekstra ketat. Di lain sisi, dinamika di Washington terus bergerak. Sementara Pentagon mulai menggelontorkan dana besar ke perusahaan rintisan teknologi pertahanan, dinamika politik dalam negeri AS dan eskalasi pengerjaan armada tempur ke Timur Tengah kian memperumit langkah diplomasi Gedung Putih. Melansir analisis dari Times of India, Teheran rupanya telah mengubah total doktrin serangannya demi menembus perisai udara Amerika Serikat. Jika sebelumnya Iran mengandalkan gelombang serangan besar-besaran, kini Teheran menerapkan strategi efisiensi tinggi. Mereka menembakkan salvo yang lebih kecil namun sangat tepat waktu. Rudal-rudal ini diluncurkan dari posisi bergerak yang tersembunyi jauh di dalam wilayah daratan Iran dengan mengandalkan rudal jarak jauh berteknologi tinggi. Militer IRGC juga mengalihkan sasarannya ke lokasi militer dan logistik yang kurang terlindungi. Akibatnya, Washington terpaksa membagi fokus dan meregangkan pertahanannya untuk melindungi jaringan luas pangkalan, pelabuhan, serta pusat komando di seluruh kawasan. Mantan Komandan CENTCOM Joseph Votel menjelaskan, Teheran tidak lagi memerlukan serangan massal. Mereka hanya membutuhkan sejumlah kecil rudal presisi untuk menembus perisai pertahanan lawan. Sistem pertahanan canggih seperti Patriot dan THAAD memang sanggup mencegat sebagian besar ancaman, namun setiap pencegatan menghabiskan rudal pencegat yang harganya sangat mahal dan jumlahnya terbatas. Strategi Iran kini makin jelas, menembakkan lebih sedikit senjata, memilih target secara cermat dan membuktikan bahwa pengeboman Amerika tidak sanggup mematikan kemampuan pembalasan mereka. Sementara militer Iran terus mencari celah, laporan The Guardian membeberkan gambaran yang semakin mengkhawatirkan di kawasan Selat Hormuz dan Teluk Oman. Gelombang serangan AS menggunakan rudal dari jet, drone, dan kapal perang berhasil meruntuhkan infrastruktur seperti menara di Chabahar serta jalan raya menuju pelabuhan Bandar Abbas. Namun Iran membalas dengan menyerang titik vital sekutu AS. Di Kuwait, serangan Iran mengenai pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air yang menyediakan sekitar 90% kebutuhan air bersih Kuwait. Selain itu, bocoran laporan intelijen AS menunjukkan Iran telah berhasil merebut kembali akses ke 30 dari 33 lokasi peluncuran rudal di sepanjang Selat Hormuz. Karena pangkalan bawah tanah mereka terbukti sulit dihancurkan secara permanen, dampaknya langsung terasa pada jalur perdagangan global. Beberapa kapal tanker minyak dihantam rudal di Teluk Oman. Jumlah transit harian kapal di Selat Hormuz pun merosot tajam dan harga minyak mentah Brent langsung melonjak naik. Republik Islam membuktikan mereka hanya perlu mempertahankan ancaman terbatas untuk mengunci urat nadi minyak dunia.
Menurut Michael Carpenter dari International Institute for Strategic Studies, biaya eskalasi kini sangat tinggi, namun Gedung Putih dinilai tidak memiliki strategi keluar yang jelas. Opsi-opsi militer berat seperti merebut Pulau Kark atau mengebom situs nuklir di Gunung Pickaxe mengandung risiko sangat tinggi. Hal itu bisa memicu kejahatan perang, menguras habis persediaan rudal pencegat AS, serta mengundang pembalasan yang jauh lebih destruktif. Seperti yang diungkapkan pakar studi kawasan dari Universitas Cambridge Roxette Farman-Farmayan, konflik ini menjadi pengingat pahit bagi dunia internasional di mana jauh lebih mudah untuk memulai perang dengan tujuan tidak realistis daripada mengakhirinya. Kini peta kekuatan dalam konflik Iran dan AS telah berubah. Perubahan taktik rudal Iran yang cepat, efisien, dan presisi menempatkan AS dalam dilema strategi yang rumit. Apakah eskalasi ini akan menyeret kawasan ke konflik yang lebih luas? Simak perkembangan konflik antara Iran dan Amerika Serikat hanya di YouTube Kompas.com. Sahabat Kompas.com, itu dia tadi berita update yang ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir di ONR Wrap Up. Pantau terus berita terkini dari dalam dan luar negeri di www.kompas.com atau di seluruh media sosial kita ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa untuk selalu saksikan obrolan Newsroom setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube-nya Kompas.com. Saya Servina Vivian beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.